Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian dimanapun Anda berada. Sebelum kita menikmati renungan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa kami yang ada di sorga, kembali kami mengucap syukur atas hidup yang Kau anugerahkan kepada kami hari ini. Terima kasih buat perlindungan-Mu sepanjang malam hari. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi dan kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan bagi kami. Kami rindu untuk dibangun kembali oleh kebenaran firman-Mu yang penuh kuasa. Roh Kudus, tolonglah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dan mampukanlah kami untuk melakukan tepat seperti yang Kau kehendaki. Sehingga kami boleh mengalami hidup Kristus yang berkelimpahan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah menang dengan iman. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 17, ayatnya yang kelima. Demikian bunyinya. Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Ketidakaktifan iman harus dibawa ke tempat kemenangan iman, karena semua keraguan, keengganan, ketakutan menutup segala penyediaan Allah. Apa itu iman? Iman adalah prinsip hidup dari firman Allah. Itulah kehidupan ilahi yang menghasilkan hidup sejati dan mengubahkan kehidupan kita. Betapa kokoh seharusnya iman kita. Karena kita tidak mungkin diselamatkan tanpa iman. Kita dibaptis karena iman. Kita dilepaskan karena iman. Kita disembuhkan karena iman. Kita diberkati karena iman, kita dimerdekakan karena iman, dan kelak kita akan diangkat juga karena iman. Itu sebabnya iman kepada Allah yang hidup adalah sebuah realita yang sangat terberkati. Iman yang aktif adalah sebuah kenyataan yang perlu terus-menerus disirami dan dibangun setiap hari. Seluruh keajaiban dan mujizat yang Yesus Kristus ajarkan dan kerjakan bertujuan supaya orang-orang diubahkan untuk menjadi serupa Dia. Menjadi serupa dengan Yesus di dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan, bahkan seluruh motivasi dan perencanaan kita. Ia hanya melakukan kehendak Bapa. Dia cinta akan rumahnya, dan cinta akan rumahnya menghanguskannya, mengobarkannya. Saya mendapati bahwa kita akan semakin serupa Yesus ketika Yesus semakin menyatakan dirinya kepada kita. Jadi, semakin kita makan firman-Nya, seluruh kepribadian kita akan semakin diproses dan diubahkan oleh kuasa Roh-Nya untuk menjadi semakin seperti Dia. Namun, ingatlah bahwa Allah hanya tinggal di dalam hati yang remuk dan rendah, dan Ia akan membuat jalan-jalannya di tempat-tempat yang kering dan tandus. Jadi kita perlu terus belajar untuk haus dan lapar, terbuka ketika menyambutnya. Barulah Dia akan membanjiri kita dengan hidupnya yang berkelimpahan itu. Kita tidak mampu membunuh dosa dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu kepenuhan Allah setiap hari. Kita tidak mungkin memiliki visi darinya jika kita belum menanggalkan dosa. Pewahyuan berhenti ketika dosa masuk. Keinginan daging harus stop, sedangkan Roh Kudus harus terus aktif dan bergerak di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita harus mati terhadap diri sendiri. Barulah Roh Allah akan terus semakin leluasa memberikan hidup kepada tubuh kita yang fana ini. Karena tanpa kekudusan,
tidak seorang pun akan melihat Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Ajari kami untuk terus hidup dari iman kepada iman, sehingga Engkau dapat dengan bebas bergerak membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bawalah kami untuk semakin mati terhadap keinginan, kedagingan, dan terhadap diri kami sendiri. Sebagaimana realita rohani yang sudah terjadi, bahwa kami sesungguhnya sudah tersalib mati bersama Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan kami sudah bangkit bersama Kristus sebagai ciptaan baru di dalam Dia. Yang lama sudah berlalu. Mari Roh Kudus nyatakanlah, manifestasikanlah realita rohani tersebut dalam keseharian kami. Sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas kami, melainkan Roh-Mu yang menguasai kami sepenuhnya. Roh-Mu yang memberi hidup kepada tubuh kami yang fana ini. Akibatnya kami akan semakin mengalami Engkau. Rupa Kristus boleh semakin nyata dalam kami, dan semakin banyak orang akan diberkati lewat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, kami terima dengan iman, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita sudah diberkati berlimpah-limpah oleh keajaiban firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam renungan yang akan datang. Kasih Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang akrab dengan Roh Kudus, menyertai Anda sepanjang hari ini dan menjadikan berhasil segala yang Anda kerjakan bagi kemuliaan-Nya. Haleluya!